Assalamualaikum, hai Tribuners. Uh, Kembali lagi bersama saya Kaswadi Anwar. Kali ini kita akan membahas uh, halaman untuk Sulsel. Tentu peristiwa apa yang terjadi selama seharian di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota ini. Dan pertama ada peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Dusun Amesangeng, Desa Guarie, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Sopeng. Lokasi ini berbatasan dengan Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Lamuru. Ketika pada saat kebakaran ada 5 rumah yang ludes terbakar, 4 rata dengan tanah dan 1 alami rusak berat. Nah, pemilik rumah yakni Kadire, Tahe, Husna, Nurdin dan Rostini. Dan dari api sendiri ini dari penuturan warga katanya berasal dari rumah Husna. Sebelum munculnya kobaran api diawali dengan adanya ledakan terlebih dahulu, dan ledakan inilah yang membuat warga panik dan mencari sumbernya. Dan ketika itu muncul kobaran api, sempat coba dilakukan pemadaman dengan alat seadanya, namun tidak berhasil dan justru menjalar ke rumah yang lain karena memang lokasinya bisa terbilang padat penduduk juga. Dan untuk memadamkan api ini butuh waktu sekitar 2 jam. Peristiwanya ini terjadi sekitar pukul 9.42 dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 12. Memang kalau kita melihat lokasinya itu sangat jauh dari pusat kota Sopeng, untuk ada sekitar 45 menit ketika memang melakukan perjalanan, dan ada 5 mobil damkar yang dikerahkan untuk menjinakkan api ini, 4 dari Kabupaten Sopeng dan 1 dari pos Lapareaja Kabupaten Bone. Dan untuk kerugian yang ditaksir akibat kebakaran ini mencapai 500 juta. Ada 100 sak pupuk yang ludes terbakar, kemudian ada 1 unit motor, ada 1 unit traktor. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Selanjutnya beralih ke daerah lain di Bone. Ada kegiatan dari pejabat Bupati Bone Andi Islamuddin yang melakukan kunjungan ke Kecamatan Bengo. Dalam kunjungan tersebut PJ Bupati Bone ini menyampaikan terkait keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu, apalagi sekarang sudah akan memasuki tahapan pada 28 November mendatang, khususnya tahapan kampanye. Dan dalam hal ini juga, dalam kesempatan tersebut Andi Islamuddin menyampaikan agar warga yang ada di daerahnya menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang, mengingat bahwa ini merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan arah pemimpin bangsa ataupun arah bangsa ke depannya. Beralih ke daerah Luwu. Di Luwu ada teror lempar batu hantui sopir. Sekarang ini sedang maraknya aksi pelemparan batu yang dilakukan oleh orang tak dikenal tepatnya di Cilalang Belopa, Kabupaten Luwu. Di sini OTK ini melempar batu kepada siapapun pengendara mobil yang lewat, sehingga beberapa pengemudi yang lewat di jalur tersebut mengalami kerusakan pada mobilnya, khususnya pada kaca depan yang pecah akibat lemparan yang dilakukan. Polisi pun sampai sekarang juga masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan sampai sekarang belum menangkap dalangnya. Dari informasi awal sendiri yang dihimpun oleh polisi, kabarnya
uh, para pelaku ini diduga melakukan aksinya karena tidak diberi uang oleh sopir. Jadi ini mirip-mirip aksi bajing loncat juga, namun justru melempar batu ke mobil yang lewat. Selanjutnya beralih ke Kabupaten Maros. Bagi warga Makassar ini cukup senang dengan bendung Leko Paci yang kembali alirkan air ke Makassar setelah kemarau panjang yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini. Kini air di Leko Pacing sudah bisa kembali mengaliri warga di Kota Makassar. Saat ini debit air minus 50 cm, meski masih terbilang rendah dari debit air normal, namun hal ini sudah bisa mengalirkan air, namun belum untuk memenuhi secara kebutuhan perumda. Dan karena untuk batas normalnya itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 liter per detik yang harus untuk batas normal untuk bisa memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar. Dan katanya juga dari petugas Leko Pancing bahwa ternyata debit air memang dari Leko Pancing sendiri ini selalu menurun setiap tahunnya karena diakibatkan pembalakan liar yang terjadi di area hulu, sehingga mempengaruhi debit air yang bisa tertampung di bendung Leko Pancing. Mungkin sekian Tribuners, ulasan dari edisi Tribun Timur untuk Sulsel pada Selasa 21 November.